Tersesat di wahana setan Tumaritis Park, Cilegon. Kami baru menerima sebuah cerita horor yang terjadi belum lama dari seorang sahabat yang tinggal di Karawaci, Tangerang. Kejadiannya di awal tahun 2025. Kisah mistis yang membawa mereka ke sebuah tempat yang seharusnya sudah tidak ada manusia di tempat tersebut. Suasana panas khas Kota Baja menyambut kedatangan kami di Cilegon siang itu, setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari Tangerang melalui Tol Merak. Kabar bahagia dari sepupu istriku yang sedang menggelar hajat sunatan putranya membuat kami rela menembus kemacetan di gerbang tol Cilegon Timur demi menyambung tali silaturahmi keluarga besar. Acara berlangsung meriah dengan suguhan makanan khas Banten yang melimpah, tawa sanak saudara, serta Ismet, anak sematawayang kami yang berusia 12 tahun, terlihat sangat menikmati suasana baru ini bersama sepupu-sepupunya yang seumuran di tengah keriuhan pesta. Sebenarnya dalam benakku, aku ingin segera memacu mobil kembali ke Tangerang begitu matahari mulai condong ke barat, agar tidak terlalu larut sampai di rumah, mengingat besok adalah hari kerja. Namun istriku dengan tatapan memohon memintaku untuk menginap semalam lagi, karena ia masih rindu berbincang panjang dengan keluarganya yang jarang ia temui. Setelah perdebatan kecil yang berakhir dengan rasa tak tega, aku akhirnya mengalah dan menyetujui untuk bermalam di rumah kerabat di daerah Jombang Wetan, meski ada perasaan sedikit tidak tenang yang menyelinap di dada tanpa sebab yang jelas. Malam itu kami lalui dengan cukup tenang di rumah lama milik paman istriku yang berarsitektur kolonial. Namun Ismet terus-menerus menunjukkan kegelisahan dan rasa bosan yang tak terbendung. Sebagai anak kota yang terbiasa dengan hiburan mal di Tangerang, suasana Cilegon yang bagi dia terasa asing justru memicu rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi daerah sekitar. Dia merengek tanpa henti, meminta agar besok sebelum kami pulang, kami harus jalan-jalan ke suatu tempat yang bisa membuatnya senang. Sebuah permintaan sederhana yang akhirnya aku iakan demi meredam suaranya yang mulai serak karena menangis. Pagi berganti siang dan tepat sebelum kami berpamitan untuk pulang ke Tangerang, Ismet kembali menagih janji dengan tarikan kuat di lenganku. "Ayah janji mau jalan-jalan dulu sebentar," ucapnya dengan wajah memelas. Sementara istriku pun ikut mendukung keinginan anak itu karena merasa kasihan melihatnya hanya diam di dalam rumah selama acara kemarin. Akhirnya dengan mobil yang sudah penuh dengan oleh-oleh, kami mulai menyusuri jalanan Cilegon tanpa tujuan pasti. Hingga perlahan awan mulai menggelap, pertanda sore telah tiba. Namun, antusiasme Ismet justru semakin meningkat saat kami melintasi area yang tampak rimbun. Saat kami sedang berputar-putar di sekitar Kelurahan Jombang Wetan untuk mencari arah kembali ke jalan protokol, mataku tertuju pada sebuah papan penunjuk jalan kayu yang masih terlihat baru dan cerah. Tulisan Tumaritis Park terpampang jelas dengan panah menunjuk ke sebuah gerbang besar yang tampak sangat ramai oleh lalu lalang pengunjung dan kendaraan. Aku yang jarang datang ke Cilegon baru tahu ada wahana wisata air tersebut. Anehnya, aku merasa suasana di sana sangat kontras dengan ketenangan jalanan yang baru saja kami lalui. Seolah-olah seluruh warga Cilegon sedang berkumpul di satu titik itu untuk merayakan sesuatu yang luar biasa megah di sore hari yang mulai meredup. Suasananya sangat ramai dan meriah. Ismat langsung berteriak kegirangan sambil menunjuk ke arah gerbang yang dihiasi balon-balon warna-warni dan suara musik riang yang sayup-sayup terdengar hingga ke dalam mobil kami. Aku melirik jam tangan. Sudah menunjukkan pukul 4 sore lewat sedikit, waktu yang sebenarnya sudah terlalu mepet untuk bermain di wahana air. Namun melihat binar mata Ismet, aku tak tega untuk menolak. Kami pun membelokkan mobil memasuki area parkir yang sangat luas, di mana berderet mobil-mobil dan motor yang tertata sangat rapi. Seolah-olah tempat ini memang pusat hiburan nomor 1 di kota ini. Kami turun dari mobil dan berjalan menuju loket tiket yang saat itu aku lihat ada sekitar 10 orang yang sedang antre. Di depan kami terlihat beberapa orang perempuan tua dengan pakaian kebaya tradisional dan kain batik sedang ikut mengantre, yang menurutku agak aneh untuk pengunjung wahana air. Namun aku mengabaikannya dengan anggapan mereka mungkin warga lokal yang membawa cucu-cucu. Bau harum bunga melati yang sangat menyengat tercium saat kami mendekati loket, bercampur dengan aroma kaporit yang kuat. Aku berpikir mungkin bau kaporit dari kolam renang yang saat itu sempat membuat hidungku sedikit gatal. Namun suasana ceria di sekitar tetap membuat kami melangkah maju tanpa ragu sedikit pun. Istriku membayar tiket kepada petugas di loket. 2 orang muda-mudi yang mengenakan seragam biru rapi. Mereka tersenyum ramah. Saat membelikan kembalian, salah satunya berkata pelan, "Selamat menikmati, pastikan pulang sebelum gelap."
bisiknya dengan suara parau yang nyaris tertelan suara teriakan anak-anak di dalam wahana. Ucapan yang menurutku agak aneh. Dengan rasa yang agak heran, kami bertiga tetap melangkah masuk melewati gerbang besi yang tampak kokoh dan berkilau, tanpa menyadari bahwa bayangan kami di bawah sinar matahari sore yang kemerahan tampak sangat tipis, nyaris tak terlihat di atas paving block yang sangat bersih itu. Begitu melewati pintu masuk, kami disuguhi pemandangan waterpark yang sangat luar biasa indah, dengan kolam-kolam besar yang airnya berwarna biru kristal dan memantulkan cahaya matahari sore. Ismet tanpa menunggu instruksi, langsung berlari menuju ruang ganti, sementara aku dan istriku mencari tempat duduk di bawah payung-payung besar di pinggir kolam yang saat itu dipenuhi orang. Suara tawa anak-anak, deburan air dari perosotan raksasa dan alunan musik pop Melayu yang diputar melalui pengeras suara menciptakan atmosfer yang sangat meriah. Aku memperhatikan sekeliling, memang benar banyak pengunjung lain di sini. Namun anehnya mereka semua tampak seperti sedang bergerak dalam sebuah pola yang sangat teratur dan kaku. Beberapa perempuan tua yang tadi mengantri di depan kami, kini duduk di tepi kolam terdalam, hanya menatap air tanpa bicara sepatah kata pun. Sementara tangan mereka terus bergerak seolah sedang menganyam sesuatu yang tak terlihat. Istriku yang biasanya cerewet hanya duduk diam di sampingku. Matanya terpaku pada Ismet yang sedang asyik meluncur dari perosotan tinggi, namun senyum di wajah istriku tampak sedikit dipaksakan dan kaku. Ismet berkali-kali melambai ke arah kami dari tengah kolam. Wajahnya sangat ceria dan ia tampak sangat lincah berenang di antara anak-anak lain yang mengenakan pakaian renang warna-warni. "Ayah, airnya sangat dingin, segar," teriaknya dari jauhan, suaranya terdengar sangat jernih mengalahkan kebisingan orang-orang di sekitar kami. Aku hanya mengacungkan jempol, mencoba menikmati momen ini meskipun perasaan tidak enak di perutku mulai semakin menjadi. Terutama saat aku menyadari bahwa matahari sore yang merah itu seolah-olah berhenti bergerak di cakrawala, menolak untuk benar-benar tenggelam. Entah mengapa, setiap kali aku berkedip, aku merasa warna-warna di sekitarku sedikit memudar. Namun saat aku membuka mata lebar-lebar, semuanya kembali cerah dan berkilau. Bau kaporit yang tadi terasa normal kini mulai berubah menjadi aroma amis yang samar. Namun tertutup kembali oleh bau gorengan dari stan makanan di dekat kami yang dipenuhi antrean orang-orang bertubuh jangkung. Aku sempat melirik ke arah kolam kecil di sudut, di mana airnya tampak tenang namun di dasarnya seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak hitam, menyerupai rambut manusia yang panjang. Tapi aku segera menepis pikiran buruk itu demi kebahagiaan Ismet. Waktu seolah-olah terdistorsi di dalam Tumaritis Park, karena rasanya kami sudah berada di sana berjam-jam, namun langit masih tetap berwarna jingga kemerahan yang pekat. Orang-orang di sekitar kami masih terus melakukan aktivitas mereka, berenang, tertawa, dan berjalan mondar-mandir, namun suara mereka mulai terdengar seperti dengungan lebah yang monoton dan menjemukan. Aku menatap jam tanganku, jarumnya tampak berputar normal, dan waktu sudah semakin sore, walau warna langit tidak pernah berubah sejak kami tiba di tempat itu. Saat aku sedang memperhatikan Ismet yang sedang berenang, tiba-tiba suasana yang tadinya bising perlahan-lahan meredup, bukan karena orang-orang berhenti bicara, melainkan karena suara alam mulai mendominasi dengan suara jangkrik yang mengerik keras secara serempak. Angin dingin berhembus kencang, membawa bau busuk yang sangat tajam, meruntuhkan bau kaporit yang sejak tadi bertahan. Istriku tiba-tiba memegang lenganku sangat erat, kuku-kukunya menusuk kulitku hingga aku meringis kesakitan, sementara matanya menatap tajam ke arah langit yang tiba-tiba berubah menjadi ungu gelap dalam hitungan detik, seolah-olah lampu studio raksasa baru saja dipadamkan. Dari kejauhan, dari balik pengeras suara yang tadi memutar musik riang, kini terdengar suara statis yang menyakitkan telinga, sebelum akhirnya terdengar kumandang azan maghrib yang sayup-sayup terdengar dari area luar. Suara muazin itu terdengar sangat bergetar dan penuh kesedihan, bergema di seluruh area wahana dan memantul di dinding-dinding beton yang tinggi. Begitu suara azan sudah ada di pertengahan, Ismet yang berada di tengah kolam tiba-tiba berhenti bergerak dan berdiri tegak. Wajahnya pucat pasi menatap ke arah kami dengan mata yang membelalak penuh ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Detik itu juga, sebuah fenomena mengerikan terjadi di depan mata kepala kami sendiri tanpa bisa dijelaskan oleh akal sehat manusia manapun. Seluruh pengunjung yang tadinya ramai, anak-anak yang berlarian, dan perempuan-perempuan tua di tepi kolam tiba-tiba menghilang dari pandanganku. Mereka hilang, meninggalkan kami bertiga dalam kesunyian yang mencekam di tengah wahana yang sedetik lalu kami anggap sebagai surga dunia bagi Ismet di sore itu.
Seiring dengan bergulirnya kumandang azan, visual di sekeliling kami mulai berganti secara brutal, layaknya sebuah film yang berganti frame. Air kolam yang biru kristal dalam sekejap berubah warna menjadi keruh, berbau rendaman besi dan dipenuhi oleh lumut plastik yang lapuk. Dinding-dinding perosotan yang tadi berkilau warna-warni kini mengelupas, menampakkan besi-besi berkarat yang tajam dan retakan beton besar di mana-mana. Sementara payung-payung tempat kami duduk berubah menjadi kerangka besi yang bengkok dan rusak. "Ayah, tolong Ismet!" teriak anakku yang kini terjebak di tengah kolam yang airnya setinggi dada. Aku berlari sekencang mungkin menuju tepi kolam, melewati paving block yang kini pecah-pecah dan tumbuhi ilalang setinggi lututku. Aku melihat ke arah gedung utama, tempat loket tadi berada, dan yang tersisa hanyalah bangunan tua yang menghitam dengan atap yang sudah runtuh sebagian. Sangat jauh dari kesan megah yang kami lihat saat pertama kali masuk tadi. Istriku histeris melihat perubahan drastis ini. Ia menjerit memanggil nama Ismet sambil menunjuk ke arah perosotan spiral yang kini tampak seperti tulan rusuk raksasa yang sudah berkarat meski masih terlihat cat warna-warni. Di puncak perosotan itu, aku melihat bayangan anak perempuan yang sedang mengawasi kami dengan tatapan yang sangat sedih. Terlihat jelas walau cahaya matahari mulai meredup. Papan-papan peringatan yang tadi terlihat baru kini telah rusak dan hanya menyisakan tulisan yang memudar, seolah-olah tempat ini sudah ditinggalkan selama berpuluh-puluh tahun dalam waktu hanya beberapa menit. Kami tersadar bahwa Tumaritis Park yang kami masuki tadi hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh entitas tak kasat mata untuk menarik kami masuk ke dalam situasi yang mencekam di tanah Cilegon ini. Tanpa pikir panjang, aku melompat ke dalam kolam yang keruh untuk menarik Ismet keluar dari sana, sebelum sesuatu yang bersembunyi di balik kegelapan air menangkapnya. Tanganku menyentuh kulit Ismet yang terasa sangat dingin seperti es, dan dengan kekuatan yang tersisa, aku mengangkatnya ke tepian kolam yang sudah ditumbuhi rumput liar di sekitarnya. Kami bertiga berlari menuju arah yang kami yakini sebagai gerbang keluar, menembus ilalang tajam yang menyayat kulit kami dan menghindari reruntuhan wahana yang sewaktu-waktu bisa ambruk menimpa kepala kami di tengah kegelapan yang kian mencekam. Sesampainya di depan, dengan tangan gemetar, aku membuka pintu mobil, mendorong istri dan anakku masuk, lalu segera menyalakan mesin yang syukurnya masih mau menderu meski terdengar sangat berat. Mobil kami mulai meluncur keluar dari area Tumaritis Park, terus memacu kendaraan menuju jalan protokol Cilegon, tidak peduli dengan batas kecepatan. Hingga akhirnya kami menemukan cahaya lampu jalanan kota Cilegon yang normal dan hiruk-pikuk kendaraan lain. Nafas kami masih belum beraturan. Ismet menangis seseguk-seguk di kursi belakang sambil memeluk erat kausnya yang basah dan berbau sangat amis. Bau itu tak kunjung hilang. Di sebuah masjid kami berhenti. Ismet mandi dan mengganti baju di toilet. Kami melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di gerbang tol Cilegon Timur dengan perasaan yang masih trauma tak terbayangkan. Kami hanya bisa terdiam sepanjang sisa perjalanan, menyadari bahwa kami baru saja berkembali dari sebuah tempat yang seharusnya sudah mati sejak bertahun-tahun yang lalu. Sebuah taman yang kini hanya menyisakan kesunyian di sudut kota Baja Cilegon. Sesampainya di Tangerang, perasaan penasaran yang bercampur ngeri mendorongku untuk mencari tahu kebenaran tentang tempat itu melalui internet. Dan seketika jantungku seakan berhenti berdetak. Berbagai portal berita lokal menyatakan bahwa Tumaritis Park sebenarnya telah resmi berhenti beroperasi dan terbengkalai total sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 karena masalah biaya operasional yang membengkak. Foto-foto terkini di layar ponselku menunjukkan pemandangan yang persis seperti yang kami lihat saat azan berkumandang. Sebuah kompleks reruntuhan yang usang, kolam yang keruh karena lumut menahun, dan ilalang yang menguasai seluruh area pintu masuk. Kenyataannya, tempat yang kami masuki dengan penuh keriuhan dan tawaan tadi hanyalah sebuah bangkai bangunan mati yang sudah tidak pernah lagi menerima pengunjung manusia selama bertahun-tahun, menyisakan sebuah tanda tanya besar tentang siapa atau apa yang sebenarnya menjual tiket dan melayani kami di dalam sana.